Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kurang keras, apa kabarnya hari ini? Kakak Debi, apa sih kabarnya hari ini? Baik dong, kamu gimana? Aku juga baik dong. Nah, hari ini kita sekolah minggu virtual ya adik-adik. Adik-adik, sekarang sebelum kita mulai sekolah minggu, kita harus menyapa Tuhan dulu. Kita nyanyi dulu ya adik-adik, kita nyanyi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita harus meminta pertolongan Tuhan dulu ya. Nah adik-adik, ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan, terima kasih hari ini Kau telah membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan, kali ini kami mau kebaktian ya Bapa, kiranya Kau memberkati kebaktian kami, walaupun virtual ya Bapa, kiranya Kau mau melancarkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberikan Roh Kudus-Mu, agar kami ya Bapa mengerti tentang apa yang akan disampaikan oleh pembina kami ya Bapa, dan kami juga bisa menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kini dan selamanya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kalau misalnya hari Minggu, kita ke gereja mau ngapain sih? Kak, kita hari Minggu ke gereja ngapain sih? Aku sih dulu kalau sekolah minggu, aku nunggu snacknya. Kayaknya bukan itu deh. Adik-adik tahu nggak kalau misalnya hari Minggu, kita ngapain sih ke gereja? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Apa ya? Kayaknya sih dengerin firman Tuhan. Ah iya, ngedengerin firman Tuhan tuh. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan dulu. Kita nyanyi dulu ya adik-adik, lagunya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, ketemu lagi di sekolah minggu virtual. Ada yang masih kenal dengan Ibu? Iya, Ibu Ani. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya di rumah ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan kami boleh mengadakan sekolah minggu virtual. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, hingga kami boleh dapat mengerti akan firman-Mu, terlebih menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah anak-anak, kita buka Alkitab kita ya. Ya, pembacaan kita hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Anak-anak dibuka Alkitabnya ya. Ya, Ibu akan membacakannya ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan ini?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang tidak kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah,
seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil, lalu menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini, anak-anak. Nah, anak-anak pasti sudah sering ya mendengarkan cerita tentang Adam dan Hawa, baik itu dari orang tua anak-anak di rumah maupun dari guru-guru sekolah minggu. Anak-anak sudah sering ya mendengarkan Adam dan Hawa. Siapa itu Adam dan Hawa? Ya, betul. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Anak-anak, Adam diciptakan Tuhan dan istrinya. Adam dan Hawa diberikan kuasa. Boleh mereka makan apa saja yang ada di Taman Eden. Tetapi Tuhan katakan dalam firman Tuhan, satu yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu adalah pohon yang mengetahui, nantinya Adam dan Hawa tahu yang baik dan yang buruk. Adapun binatang yang dikatakan dalam firman hari ini ada apa dalam ayat pertama? Ya, ular. Ular, binatang ular itu adalah cerdik. Berarti pandai, cepat tanggap, namun bisa juga suka menipu. Ya, suka menipu dan mengakali orang. Nah, si ular juga mengakali Hawa. Ya, Hawa dibujuk sama ular. Hai Hawa, itu buah itu sepertinya enak loh kalau dimakan. Kata Hawa, oh iya ya, kayaknya enak, tapi saya ingat nasihat Tuhan bahwa buah itu tidak boleh dimakan. Si ular terus membujuk. Ular membujuk, nggak apa-apa, makan aja. Nanti kamu akan mengetahui hal yang baik kalau sudah memakan buah itu. Lalu terbujuklah Hawa. Nah, dimakanlah buah itu. Lalu diberikannya kepada suaminya juga, yaitu Adam. Dimakanlah buahnya itu. Lalu terbukalah mata mereka bahwa mereka telanjang. Lalu tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan memanggil Adam dan Hawa. Di manakah kalian? Di manakah engkau, Adam dan Hawa? Adam dan Hawa malu karena telanjang. Saya malu Tuhan. Loh, kenapa? Karena saya telanjang. Loh, kok tahu telanjang? Apakah kamu makan buah itu? Iya Tuhan, maaf, saya sudah makan buah itu. Siapa yang memberitahu kamu untuk makan itu? Si Hawa menjawab, ular, katanya gitu. Lalu Tuhan marah nggak ya kira-kira? Ya, Tuhan sangat marah, kecewa. Lalu
Adam dan Hawa? Coba di apa? Ada yang tahu? Ya, Adam dan Hawa diusir akhirnya dari Taman Eden. Bahkan Tuhan mengutuk ular untuk berjalan dengan perutnya. Adam bersusah payah untuk menghidupi kehidupannya dan istrinya. Begitu juga Hawa. Hawa akan mengandung dan merasakan kesakitan. Nah, anak-anak, kita juga saat ini mau belajar dari Adam dan Hawa yang seharusnya taat akan nasihat Tuhan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pernah nggak anak-anak dinasihatin sama orang tuanya? Coba apa? Ingat nggak? Pernah dinasihatin apa sama orang tuanya? Ya, pasti orang tuanya bilang, anakku tolong nonton TV-nya jangan deket-deket, atau main HP-nya jangan lama-lama, main game-nya jangan lama-lama. Pernah nggak orang tua kita, orang tua anak-anak menasihati? Pernah ya? Lalu respon anak-anak gimana? Ada yang marah? Pasti ada yang marah ya? Atau yang bilang, ih si mamah mah cerewet, nanti dulu atuh keheula. Pasti begitu ya. Tuhan senang gak kalau melihat anaknya begitu? Pasti tidak senang. Seperti Tuhan juga tidak senang karena Adam dan Hawa melanggar nasihatnya Tuhan. Begitu juga anak-anak. Kalau anak-anak di rumah, kalau dinasihati sama orang tua, anak-anak juga harus mendengarkan nasihat orang tua. Misalkan orang tuanya bilang, anak-anak atau adik makan dulu ya, jangan sambil main HP makannya, atau sama makan HP, lupa ibu, jangan kalau makan jangan main HP. Soalnya ada loh, siapa ya, anak ibu, namanya siapa ya, ayo, anak ibu juga ada ini sekolah minggu, iya anak ibu. Anak ibu kalau makan itu HP-nya selalu disimpan di sini. Ini makannya begini, matanya lihat ke HP. Itu bagus nggak? Nggak bagus. Ya kalau makan, kalau mau nonton HP nanti setelah makannya selesai ya. Apalagi nasihatnya pasti banyak ya. Nah, anak-anak, kita sebagai anak Tuhan harus berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat hati orang tuanya sakit atau tidak dihargai. Jadi anak-anak harus menjadi anak-anak Tuhan yang berani, mau setia akan perintah orang tua maupun perintah Tuhan. Nah, anak-anak, sekali lagi untuk firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan, setia mendengarkan nasihat orang tua ya. Sekian firman Tuhan untuk hari ini, dan ibu juga ada tugas buat anak-anak. Untuk anak teruna, kalau untuk anak teruna ada tugasnya mengingat dan menuliskan nasihat apa saja sih yang sudah didengar ya, lalu menuliskan kembali pelanggaran-pelanggaran Adam dan Hawa ya. Dan untuk kelas Musa ada kuis tentang Adam dan Hawa. Nah, untuk kelas Musa yang belum bisa membaca, bisa minta tolong sama orang tuanya, sama oma opa atau sama kakaknya, bisa minta tolong dibacain dulu itu ya, ayat-ayat yang barusan dibaca ya. Nah, untuk yang sudah bisa baca boleh dibaca dulu, lalu dituliskan ya yang di titik-titiknya itu. Oke. Nah, untuk kelas Nuh juga sama, aktivitasnya dengan Musa melengkapi kuis dari Alkitab ya. Oke, firman Tuhan hari ini semoga menguatkan kita semuanya ya anak-anak. Jadilah anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat, anak-anak yang setia ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar untuk tetap setia, tetap taat, mendengarkan setiap nasihat. Tuhan Yesus, berkatilah kiranya anak-anak Sekolah Minggu GKP Tasikmalaya, biarlah mereka boleh tetap di dalam iman, teguh di dalam iman, dan biarlah mereka juga boleh disiapkan menjadi teruna-teruna yang baik, boleh dipersiapkan menjadi duta-duta Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati kiranya mereka Tuhan di dalam studi mereka, bahkan di dalam kehidupan mereka di rumahnya. Berkati orang tuanya dan berkati kami semua guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, ayat hafalannya jangan lupa ya. Dari Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan, anak-anak bisa menghafalnya, divideokan, dikirim ke guru sekolah minggu atau ke grup yang sudah di-share ya. Jangan lupa videonya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah mendengar firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan tadi? Kak, tadi firman Tuhan tentang apa sih? Tentang apa ya? Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Nasihat bukan sih? Oh iya, nasihat. Nah, adik-adik, kita harus dengar-dengaran nasihat ya. Baik nasihat dari orang tua, nasihat dari Tuhan, nasihat dari sekitar pun kita harus mendengarkannya ya. Nah, adik-adik, kita jangan seperti Adam dan Hawa ya, mudah terperhasut dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Padahal kan dunia itu fana, yang kekal itu Tuhan. Jadi kita harus dengar-dengaran nasihat akan Tuhan dan juga akan orang tua ya adik-adik. Nah, Kak, kalau misalnya udah gitu, kita memuji Tuhan lagi gak sih? Iya dong. Nah, kita memuji Tuhan yuk adik-adik dengan lagu Berani Tampil Beda. Adik-adik tahu kan lagunya? Nyanyi yang keras ya. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi gak sih? Sekali lagi ya Kak. Iya, Sekali yuk. lagi yuk adik-adik. Kita memuji Tuhannya. Sekali lagi ya. Jangan lupa gerakannya ikutin. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, dari lagu itu kita harus berani tampil beda ya. Walaupun banyak di sekitar kita yang menghasut kita harus melakukan ini, itu. Nah, kita harus berani tampil beda dengan mendengarkan nasihat yang baik-baik dari Tuhan, dari orang tua, dan dari orang-orang sekitar kita yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal positif. Ah, Kak, sekarang udah waktunya pulang ya. Iya. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kita kemampuan dan Roh Kudus-Nya untuk memahami firman Tuhan. Kita berdoa ya.
Kak, kita berdoa dulu ya. Ayo. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kebaktian hari ini berjalan dengan lancar. Tuhan, kali ini kami akan berpisah satu dengan yang lain, walaupun kami virtual Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapa, hati kami tetap terikat satu sama lain. Tuhan, bila sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami kembali, kiranya Kau memberkati aktivitas kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, segitu dulu ya dari kita. Kak, kita harus pamit undur diri nih. Ya. Tapi jangan sedih. Minggu depan juga masih ada. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa. Dadah. Dadah.